Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hanya Satu Menit. Kali ini Mimin menceritakan seorang pria muda yang bertubuh kecil berusaha memerdekakan dirinya dengan bertarung menjadi gladiator. Berlatih sungguh-sungguh, tidak perlu lawanan mak. Yo, mari kita mulai di channel Hanya Satu Menit. Gasket. Kisah berlatar di zaman Romawi kuno di mana Lucius Domitius Ahenobarbus atau Kaisar Nero waktu itu dinobatkan menjadi kaisar kelima Romawi. Di umurnya masih muda, di umur 17 tahun. Sementara itu jauh di tempat lain, tepatnya di sebuah sekolahan pelatihan budak petarung, sekumpulan budak sedang berebut jatah makan malam. Beruntungnya ada satu di antara mereka yang berbadan lebih besar hingga bisa menertibkan mereka semua untuk adil, karena semuanya sama-sama lapar. Pria itu bernama Rocco. Sementara itu budak yatim piatu yang lebih berdiam diri ini sekaligus tokoh utamanya, perkenalkan dia bernama Chastav. Walaupun dia tak suka berebut makanan seperti lainnya, beruntungnya ada Rocco yang selalu perhatian padanya yang memberikan bagian jatah makannya. Membuat Chastav berpikir Rocco adalah temannya yang paling baik. Tak lama kemudian mereka semua dikumpulkan di sebuah ruangan karena semua para budak petarung akan diseleksi untuk saling bertarung, di mana beberapa pemenang akan dilatih untuk menjadi petarung tinju mereka. Dan peserta pertama yang akan bertarung adalah Rocco melawan Chastav. Chastav sendiri tak yakin harus melawan temannya, namun menurut Rocco tak ada pilihan lagi. Dan pelatih Chastav bernama Zafar ini meyakinkan dirinya untuk tidak usah takut dan lakukan apa yang ia telah ajarkan. Dengan membuntal tangan mereka dengan kain yang berlapiskan logam, Rocco meminta Chastav untuk tidak menahan diri ketika melawannya, dan pertandingan pun dimulai. Di sini Rocco bingung, malah dia yang terjatuh, bahkan serangan berikutnya tinjunya tak menyentuh tubuh Chastav. Begitu juga dengan Chastav yang hanya mampu menghindar tak kuasa jika harus dia kembali menyerang teman baiknya. Tapi Jafar gurunya menegaskan pertarungan akan berhenti jika dirimu mengalahkannya. Ya, beberapa serangan vital dari Chastav membuat Rocco kesulitan untuk bangun, membuat sulit percaya siapa saja yang melihatnya. Rocco mengungkapkan serangan Chastav sangat cepat membuatnya tak bisa melihat gerakannya, dan telah salah menilai Chastav selama ini yang ia kira lemah. Chastav sendiri meminta maaf tentang hal ini, tapi tiba-tiba pada akhirnya Rocco harus dibunuh di tempat itu juga. Menurut tuan mereka ini, dirinya tak membutuhkan seorang pecundang yang tak bisa diandalkan. Anggap saja ini adalah takdir seorang budak petarung, ungkapnya. Membuat di sini Chastav benar-benar bersedih. Singkatnya, mereka yang berhasil lolos seleksi diberikan simbol V dari nyos-nyosan besi panas yang diambil dari nama tuan mereka, berarti Julianus Valens. Dan sekarang mereka akan bertarung menggunakan tinju mereka dan menang untuk tuan mereka. Dan di sini majikannya berjanji akan memberikan kemerdekaan atau kebebasan pada mereka yang mampu memberikannya 100 kemenangan dalam pertarungan. Jelas membuat mereka juga harus termenung dan takut mengetahui jika sekali saja mereka kalah, mereka bisa dibunuh. Keesokannya Jafar melatih fisik Chastav dan menyadari bahwa muridnya ini adalah laki-laki yang sangat terbilang lemah dan tak akan menahan satu pukulan kuat dari musuhnya. Yang bisa dia kembangkan dari Chastav sekarang hanya berlatih bertarung menghindar dari serangan lawannya sembari menyerang. Tapi Jafar menyadari kelebihan di Chastav ada di matanya yang tajam dan gerakannya yang cepat, yang masih berpotensi menjadi petarung yang mematikan. Dan tantangan Jafar sekarang adalah mengubah mental Chastav yang masih lemah.
Ketika Jafar mencotokkan tinjunya, kakinya harus kembali sakit dan diketahui kakinya sempat cedera akibat insiden di masa lalu. Dari kejauhan lihat Jafar yang mempunyai julukan serigala Numidia yang tak terkalahkan, para budak dewasa meremehkan Jafar yang menurutnya mencotokkan tinju pada bocah saja harus sampai terjatuh. Enggan menanggapi, Jafar memberitahu Cesta bahwa akan ada pertarungan antar sekolah pelatihan budak petarung yang diselenggarakan oleh Kaisar sebentar lagi di Roma, dan dirinya dan lainnya akan dipaksa bertarung di sana mewakili sekolah pelatihan ini. 舞台での試合だ。でかい。よく聞けセスタス。掴み取るのだ。お前の明日を。 Singkat cerita, sampainya di rumah, Cesta terpisah dari rombongan dan terkesan dengan banyaknya patung besar dan mewah di tempat ini. Hingga dia dihampiri pria pirang yang tak menyangka jika Cesta adalah budak petarung yang padahal tubuhnya sangatlah kecil dan lekas memberitahu di mana arenanya. Tapi sebelum itu mereka berkenalan dan diketahui pria ini bernama Ruska. Sementara itu acara sudah berlangsung di mana berbagai sekolah pelatihan budak petarung sudah diadu, dan menurut Kaisar Muda Nero yang menyaksikan hal ini sangat bingung mengapa kegiatan kejam seperti ini dijadikan hiburan di Roma. Kembali pada Cesta melihat temannya yang sudah kembali dari arena yang mengungkapkan bahwa dia berhasil menang. Beruntungnya lawannya masih bocah, sedangkan dua teman mereka lainnya sudah kalah karena lawan mereka adalah pria dewasa. Menyeratkan pada Cesta dua temannya sudah mati. Bersama tiba gilirannya untuk bertarung telah tiba. Dan kini Cesta dari sekolahan Valens harus menghadapi lawan dari sekolah pelatihan Marius, petarung bernama Gidon. Hingga dirasa sudah siap, pertarungan langsung dimulai. Siapa sangka Gidon bertubuh besar dan berurat harus terkena serangan beruntun dari Cesta, dan Cesta sendiri tak menyangka latihan kemarin berguna baginya. Hingga Gidon yang berusaha bangkit tak kuasa dan dipastikan pemenangnya adalah Cesta. Membuat Kaisar, gurunya, dan semuanya terkejut atas kemenangan Cesta, membuat dirinya semakin yakin dan merasa selangkah lebih dekat dengan kebebasan. Tapi semua penonton bergemuruh meminta Cesta lekas menghabisi lawannya karena bagi mereka tak ada yang bisa diharapkan bagi seorang pecundang. Namun Gidon yang sudah ketakutan memohon ampun, yang dia lakukan hanya bisa mengangkat jempol kirinya, tanda permohonan belas kasihan Kaisar. Kaisar Muda yang masih bingung mengambil keputusan, tiba-tiba Cesta mengangkat ibu jarinya, tanda meminta belas kasihan untuk Gidon lawannya. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah ibu kandung Kaisar, yang menurutnya itu adalah sebuah penghinaan. Tak boleh seorang budak memberikan perintah pada seorang kaisar Romawi. Namun pengawal pribadinya, Demetrius ini memohon untuk membiarkan Kaisar Nero sendiri saja yang mengambil keputusan dengan tenang, agar menampakkan sikap kepemimpinannya pada masyarakat. Ratu yang paham membiarkan Nero mengambil keputusannya sendiri. Di sini Jafar sangat marah dengan Cesta karena tindakannya barusan bisa membahayakan dirinya, dan menegaskan bahwa ini adalah realita tinju yang harus diterima Cesta. Yang bisa dilakukan budak sepertinya hanya terus berlari seperti orang gila mengikuti alur dan terus berusaha untuk menang. Singkatnya, Cesta dipanggil sang kaisar, dan Kaisar Nero sangat takjub dengan bocah 15 tahun mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih besar dari Cesta. Begitu juga dengan Cesta yang tak menyangka Kaisar Romawi juga ternyata masih muda. Di sini Ibu Nero yang seperti mengenal Jafar mengingat bahwa Jafar pernah menjadi lawan Demetrius ajudannya dulu. Demetrius membenarkannya bahwa 10 tahun yang lalu dia bertarung dengannya tepat di hadapan Kaisar Claudius, dan pertarungan itu juga yang melukai lutut Jafar. Selanjutnya Demetrius menyampaikan bahwa ia telah mempersiapkan satu pertandingan terakhir untuk merayakan kenaikan tahta Kaisar Nero. Dan pertarungan terakhir ini diawali dengan seorang petarung kuat dari negara Alen Kartago dengan sebutan binatang pengembara. Dan lawannya adalah murid top dari pasukan tempur kekaisaran yang juga anak dari Demetrius. Dia bernama Ruska, yang ternyata adalah pria yang sempat ditemui Cesta sebelumnya.
深デミトリアスが Melihat aura dari Ruska, Jafar tak melihat ketakutan sedikit pun atau semangat darinya, walaupun lawannya sangatlah tangguh seakan sudah berpengalaman. Bersamaan mereka yang sudah bersiap, pertandingan pun dimulai. 始め Ya, semua dibuat terkejut dengan pertarungan singkat yang dimenangkan oleh Ruska. Bahkan Kaisar sendiri tak biasa melihat cara bertarung dari Ruska. Demetrius menjelaskan bahwa gerakan putranya barusan adalah perpaduan olahraga tempur yang juga disebut dengan Pankaration, yang berasal dari Yunani, tempat kelahirannya. Sebuah gaya bertarung gulat yang menyatu dengan seni tinju Romawi, yang berarti Pankaration adalah olahraga pertarungan terkuat. Singkat cerita, keesokannya Cestaf kembali diundang Kaisar Nero ke istana bersama dengan Ruska di sana yang telah menyambutnya. Hingga tiba-tiba ia mendengar sebuah lantunan musik yang indah, sama sekali belum pernah ia mendengar sebelumnya, membuatnya harus terharu. Kaisar selaku pemain musik barusan sangat senang. Cestaf meneteskan air mata, menandakan bahwa dia mulai mahir bermain musik. Tak seperti orang-orang lainnya hanya tipu-tipu ketika memujinya. Kali ini video trending di sini Mimin akan buat part 2-nya. Tunggu nanti di channel hanya 1 menit.